Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Haidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa melaksanakan berbagai macam amal kebaikan, termasuk pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan di hati kita dalam melakukannya sehingga amal ini diterima sebagai amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan masuk pada Kitabul Hajj, pembahasan yang baru, yaitu seputar haji dan umrah. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Kitabul Haji, utawi iki iku kitab nerangaken haji. Babu fadlihi wa bayani man furidha alaihi. Babu fadlihi utawi iki iku bab nerangaken keutamaane haji, wa bayani man lan penjelasane uang furidha kang den wajibaken alaihi ing atase apa haji alaihi ing atase man.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawa sapa Rasulullah al umratu utawi umrah ilal umrati maring umrah kang weneh iku kafaratun kafarah pelebur dosa 5 maring dosa bainahuma kang ing dalem antarane umrah lan umrah. Wal hajju lan utawi haji al mabruru kang mabrur iku laisa ora ana iku lahu ketuwe haji al mabrur jazaun utawi balesan ilal jannah kejaba swarga. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita memulai membahas tentang persoalan seputar haji dan umrah. Haji, para ulama fiqih mendefinisikannya dengan qasdul Ka'bah lil af'al al-ma'hudah, yaitu menyengaja menuju Al-Ka'bah Al-Musyarrafah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ini yang disebut dengan Al-Hajj. Sedangkan umrah itu adalah ziaratul Ka'bah, yaitu mengunjungi Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Nah, haji maupun umrah, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya yang nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang akan disebut di bawah bab ini. Kita jelaskan terlebih dahulu hadis yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umrah ke umrah yang lain, satu umrah ke umrah yang lain. Misalnya sekarang seseorang melakukan umrah, kemudian tahun depan melakukan umrah lagi, maka itu adalah kafarah, pelebur dosa untuk dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ini berlaku baik antara umrah satu dengan umrah yang lain itu dalam jarak dekat, maupun antara satu umrah dengan yang lain itu jarak jauh. Sebagian orang ada yang melakukan umrah sangat sering. Misalnya dalam 1 tahun dia bisa berangkat untuk umrah 2, 3, 4 kali. Itu orang yang berduit dan memang dia memiliki niat untuk melaksanakan umrah. Dan kita ketika berada di Makkah, kita juga bisa melakukan umrah berkali-kali. Nah, ketika kita sedang haji atau misalnya umrah, maka pelaksanaan ritual umrah bisa dilakukan beberapa kali. Itu artinya antara umrah satu dengan umrah yang lain jaraknya dekat. Ada juga seseorang yang melakukan umrah hanya sekali seumur hidup. Ada sebagian orang yang mungkin setiap tahun sekali. Ada yang setelah 5 tahun baru dia umrah kembali. Nah, dinyatakan dalam hadis ini bahwa kafarah dengan kafarah berikutnya, bahwa umrah itu umrah satu dengan umrah yang lain itu bisa salah satu fadilahnya menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Artinya yang dimaksud dosa dalam hadis ini adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara umrah dengan umrah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
Kemudian haji yang mabrur itu nggak ada balasannya kecuali surga. Nah, bagian hadis ini para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa haji al-mabrur, al-hajjul mabrur itu bisa menghapuskan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi kalau umrah tadi menghapuskan dosa-dosa kecil, kalau haji al-hajjul mabrur itu adalah bisa fadilahnya, keutamaannya bisa menghapuskan semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, ini dipahami dari hadis bahwa orang yang melakukan al-hajjul mabrur balasannya hanya surga. Tidak ada balasan selain hanya dia masuk ke dalam surga. Maka itu menunjukkan bahwa dosa dia, baik dosa kecil maupun dosa besar, dengan al-hajjul mabrur diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana dengan al-hajjul mabrur? Apa yang dimaksud dengan al-hajju al-mabrur? Apakah setiap orang yang pergi ke Makkah kemudian melakukan zahir dari ritual haji kemudian diampuni seluruh dosa-dosanya? Enggak. Tidak semua orang yang melakukan bentuk haji itu hajinya mabrur. Karena ada beberapa ketentuan haji mabrur. Di antaranya harta yang digunakan untuk haji itu haruslah berasal dari yang halal. Ini ketentuan yang pertama. Kita haji itu kan membutuhkan biaya. Membutuhkan biaya untuk bekal. Nah, bekal kita yang kita bawa ke sana. Kemudian juga yang kita tinggalkan untuk keluarga kita. Bekal untuk biaya kendaraan, biaya untuk kebutuhan-kebutuhan selama kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Maka bekal yang digunakan haruslah berasal dari yang halal. Kalau berasal dari harta kekayaan yang haram, maka tidak menjadikan seseorang mendapatkan al-hajjul mabrur yang bisa menghapuskan seluruh dosa. Kemudian haji itu juga dilakukan bukan karena riya, murni lillahi ta'ala, murni untuk menjalankan kewajiban dia karena Allah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan untuk mencari pujian dari manusia, bukan sekedar untuk menaikkan status dia di masyarakat, bukan agar disebut Pak Haji atau Bu Hajjah. Karena banyak orang yang motivasinya itu. Di masyarakat kalau seseorang itu sudah pernah haji, kemudian dipanggil Pak Haji atau Bu Hajjah, itu sebuah status sosial yang tinggi. Berbeda dengan yang enggak. Kalau ada seseorang belum pernah haji, bahkan misalnya kiai belum pernah haji, hanya kiai fulan misalnya, enggak ada kiai haji, itu sudah rasanya beda di masyarakat. Kalau sudah kiai haji, maka sudah terlihat lebih mentereng, ya, lebih tinggi status sosialnya. Nah, sebagian orang melaksanakan haji tujuannya adalah untuk itu, nah, biar status sosialnya naik, biar dia memiliki kedudukan di masyarakat, dipanggil Pak Haji dan Bu Hajjah. Jika tujuannya seperti itu, tentu saja ini tidak menjadikan hajinya itu mabrur. Karena tujuannya adalah duniawi, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dahulu bahkan para ulama
itu juga banyak yang seumur hidupnya tidak pergi haji. Jadi bukan seperti sekarang seakan-akan kalau ada kiai belum pernah pergi haji, kiainya belum sempurna. Kayaknya kayak begitu sekarang penilaian masyarakat. Ada kiai kok belum haji, belum kiai haji, masih kiai saja. Maka dianggap kekiaiannya belum mantap dan belum sempurna. Ada penilaian yang kayak seperti itu. Padahal haji itu kan kewajiban bagi orang yang mampu. Kalau seandainya dia dia orang yang fakir, dia orang yang miskin, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, sama sekali tidak ada dosa bagi dia. Sama sekali kesolehannya itu tidak berkurang dengan sebab tidak melaksanakan haji atau umrah. Kenapa? Karena memang nggak mampu. Namanya juga nggak mampu. Sementara haji wajib bagi orang yang mampu. Mau bagaimana? Apakah kemudian seseorang harus memaksakan diri sehingga menggunakan harta-harta yang tidak benar, yang tidak halal untuk melaksanakan ibadah haji, hanya sekedar untuk mencari status sosial yang tinggi di masyarakat? Tentu saja nggak seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini harus diwaspadai. Hanya haji mabrur yang bisa menghapuskan seluruh dosa besar atau kecil. Sementara haji yang nggak mabrur nggak akan bisa untuk menghapuskan menghapuskan dosa besar ataupun kecil. Nah, syaratnya tadi apa? Bekal harta benda yang digunakan untuk haji itu haruslah berasal dari harta yang halal. Yang kedua, harus dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Nah, kemudian ketika melaksanakan ritual haji, dia tidak menggauli istrinya. Kemudian dia tidak melakukan kefasikan, dosa-dosa besar ketika melaksanakan ibadah haji. Karena bisa terjadi seseorang itu ketika melaksanakan ibadah haji, dia kemudian melakukan dosa-dosa besar, bahkan juga bisa melakukan kekufuran. Kenapa? Karena dalam ritual pelaksanaan ibadah haji banyak sekali ujian-ujian, hal yang sangat berat, misalnya berdesak-desakan, kemudian ada berdesak-desakan banyak karena saking banyaknya orang, seseorang bisa mencaci, seseorang bisa menghina, bahkan seseorang bisa memukul orang karena ingin buru-buru biar cepat dapat tempat, kemudian dia merasa besar, ada orang kecil bisa ditendangnya, bisa dipukulnya, bisa dizolimi oleh seseorang di saat seperti itu. Dan kalau ada orang melakukan itu, maka berarti dia telah melakukan kefasikan. Nah, yang seperti ini menjadikan hajinya itu tidak mabrur. Dan ada hal-hal lain yang juga telah dijelaskan oleh para ulama sebagai syarat seseorang mendapatkan al-hajjul mabrur, yang tidak ada balasannya selain hanya surga. Hari ini banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah haji. Jutaan orang di seluruh dunia itu melaksanakan ibadah haji pada setiap tahunnya. Sesuatu hal yang sangat luar biasa, antusias pelaksanaan ibadah haji yang begitu tinggi, sehingga di Indonesia untuk seseorang pergi melaksanakan ibadah haji itu harus menunggu antrian bertahun-tahun, bahkan sampai 30 tahun lebih seseorang hari ini daftar baru bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, saking banyaknya orang yang telah memiliki kemampuan dari sisi harta untuk pergi haji.
Tetapi sesungguhnya sangat sedikit di antara mereka itu yang mendapatkan al-hajjul mabrur. Sangat sedikit. Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa ilmu. Banyak orang yang melaksanakan haji bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, tetapi untuk mencari mencari status sosial tadi. Kalau seseorang itu dia melaksanakan ibadah haji tanpa ilmu, sudah dipastikan hajinya tidak sah dan juga tidak mabrur. Karena tanpa ilmu sudah sering kita sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika enggak, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Betapa banyak orang itu pergi haji sekedar punya duit saja, sekedar punya bekal harta, tetapi tidak punya bekal ilmu. Ketika di sana hanya ikut-ikutan saja tanpa didasari dengan ilmu, maka hajinya tidak sah. Kalau tidak sah sudah dipastikan hajinya enggak mabrur. Sebagian orang ada yang pergi ke sana dengan bekal ilmu, dia melakukan belajar dulu sebelum berangkat haji. Tetapi niatnya bukan karena Allah, dia melaksanakan ibadah haji, sehingga kemudian hajinya juga tidak mabrur. Sehingga meskipun secara fisik banyak sekali orang yang berangkat haji setiap tahunnya, tetapi orang yang mendapatkan haji mabrur di antara mereka jumlahnya sangat sedikit. Bahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sejak dulu, bukan sekarang, dulu, di zaman salaf ketika secara umum kondisi umat Islam lebih baik daripada generasi berikutnya, di masa salaf yang lebih baik dari masa berikutnya, apalagi masa sekarang ini, beliau sudah pernah mengatakan ma aktsara ad-dajij wa ma aqalla al-hajij. Betapa banyak hiruk pikuk seseorang melaksanakan haji, gemuruh banyak orang yang melakukan ibadah haji secara zahir, tetapi wa ma aqalla al-hajij, betapa sedikitnya sesungguhnya orang yang melakukan haji dengan sebenarnya. Yang benar-benar melaksanakan haji itu sangat sedikit. Tapi kalau di Indonesia sekedar seseorang pergi ke Makkah di musim haji, entah sah atau enggak hajinya, entah mabrur apa enggak, di rumah tetap dipanggil Pak Haji dan Bu Hajjah. Nah, itu menjadi kebanggaan bagi sebagian orang. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dawuh sapa Aisyah, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, alan nisa'i iku ing atase ana ta iku ing atase pira-pira wadon jihadun utawi jihad. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am, yo alaihina iku ing atase an-nisa jihadun utawi jihad. Laki tala kang ora ana peperangan iku maujud fihi ing dalam jihad. Rupane al-hajju haji wal umratu lan umrah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah
wa lafdhu lahu wa isnaduhu sahih wa asluhu fis sahih. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah wajib bagi seorang perempuan untuk melakukan jihad? Nabi menjawab, iya, yaitu jihad yang enggak ada peperangannya berupa haji dan umroh. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, haji dan umroh itu kewajiban bukan hanya bagi laki-laki, tetapi juga kewajiban bagi perempuan. Ini yang pertama. Petunjuk dari hadis ini yang pertama, bahwasanya haji dan umrah itu wajib bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Nah, berdasarkan hadis ini mengatakan, alaihinna jihad la qitala fihi al-hajju wal umrah. Kemudian, tentu saja bagi orang yang mampu. Kewajiban itu bagi orang yang mampu, bagi laki-laki dan juga bagi perempuan, baik itu haji maupun umroh. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan haji dan umroh, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyerupakan haji dan umrah dengan jihad fi sabilillah. Nah, diserupakan, menunjukkan bahwa haji dan umrah sesuatu hal yang sesuatu hal yang sangat agung, yang kedudukannya itu sama dengan jihad fi sabilillah, perang melawan orang-orang kafir. Sehingga disebut al-hajj wal umrah itu sebagai jihadnya, sebagai jihad yang enggak ada perangnya, yang enggak ada saling bunuh di situ, yaitu al-hajju wal umrah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga menunjukkan kepada kita bahwa pada masa lalu kaum perempuan itu memiliki himmah yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal jihad. Sehingga mereka bertanya, meskipun jihad itu pada dasarnya kewajibannya di sini atau jihad itu adalah bagi laki-laki. Jihad dalam pengertian perang fisabilillah itu yang melakukannya pada dasarnya adalah kaum laki-laki. Tetapi ternyata kaum perempuan pun bertanya. Artinya mereka sebenarnya pengen untuk ikut jihad, untuk ingin berperang fisabilillah. Itulah himmahnya. Kalau sekarang jangankan yang perempuan, yang laki-laki pun nggak mau kalau diajak perang seandainya ada jihad fisabilillah. Lemah semangatnya, sangat lemah. Tetapi di masa awal-awal ketika kaum laki-laki mereka banyak yang pergi untuk jihad, berperang fisabilillah, kaum perempuan mereka ingin juga melakukannya, sehingga Sayyidah Aisyah bertanya, apakah kaum perempuan nggak ada jihad? Dijawab oleh Nabi, ada, tapi jihadnya itu adalah haji dan umroh. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa semangatnya kaum perempuan ketika itu dalam beramal soleh, termasuk ingin mereka melakukan jihad sebagaimana dilakukan oleh kaum laki-laki. Perang fisabilillah ini bukan menjadi kewajiban bagi kaum perempuan, tetapi ketika, karena ini nanti menjadi fardu ain. Nah, pada dasarnya dia akan fardu kifayah. Jihad fisabilillah dengan makna perang ini adalah fardu kifayah jika ada khalifah atau imam yang mengajak untuk jihad fisabilillah.
Pada dasarnya itu. Tetapi jihad fisabilillah itu hukumnya menjadi fardu ain ketika ada orang-orang kafir yang menyerang. Misalnya ada orang-orang kafir yang datang menyerang kita umat Islam, maka berperang jihad fisabilillah di sini hukumnya menjadi fardu ain. Siapa yang wajib melakukan perang ini ketika dalam kondisi umat Islam diserang oleh orang-orang kafir? Ini semuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, hamba sahaya, orang merdeka, semuanya berkewajiban untuk membela diri mereka, membela umat Islam, membela tanah air untuk melawan orang-orang kafir yang menyerang tersebut. Jadi sebenarnya bagi perempuan enggak, tetapi dalam kondisi ketika umat Islam diserang oleh orang-orang kafir, maka perempuan di sini juga berkewajiban terlibat dalam perang melawan orang-orang kafir tersebut. Ketika diserang oleh orang-orang kafir, karena pada dasarnya perang itu kan tentara dengan tentara. Kaum perempuan, anak-anak harus dilindungi. Tetapi ketika umat Islam diserang oleh orang-orang kafir, di negaranya, di daerahnya, maka di sini melawan mereka itu hukumnya menjadi fardu ain, termasuk bagi kaum perempuan. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun. Ata wastaqa an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa a'rabiyyun wong Badui. Faqala nuli ngucap sapa a'rabiyyun, ya Rasulullah, akhbirni aweho khabar sapa panjenengan ing ingsun anil umrati saking umrah. Awajibatun anata iku wajib hiya umrah, ya umrah. Anata wajib umrah iku. Faqala nuri jawab sapa Kanjeng Nabi, la ora. Wa anta atamira lan yen ta umrah sapa sira iku khairun luweh bagus laka keduwe sira. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa rajihu waqfuhu. Wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhin akhar dha'if an Jabirin radhiyallahu anhu marfu'an al-hajju utawi haji wal umratu lan umrah iku fardhatani fardu karune. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang hukum melaksanakan haji dan umrah. Ada dua redaksi yang bertolak belakang dalam hadis ini antara riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua. Dalam riwayat yang pertama ada seorang A'rabi, orang Badui biasanya diterjemahkan begitu, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umrah. Dia bertanya, umrah itu apakah wajib? Nabi menjawabnya tidak, tidak wajib. Tetapi apabila kamu melakukan umrah, itu lebih baik bagi kamu. Artinya di sini menunjukkan hukum sunnah. Nah, sesuatu yang apabila dikerjakan itu lebih baik karena ada pahalanya. Jika ditinggalkan itu enggak apa-apa, tidak ada dosa, itu namanya sunnah. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa umrah itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir marfu',
Dikatakan bahwa Nabi itu bersabda al-hajju wal umratu fardhatani. Beliau mengatakan bahwa haji dan umrah itu sama-sama wajib, sama-sama fardu. Nah, ini kan secara zahir seperti ada kontradiksi. Tetapi enggak ada kontradiksi dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harus dilihat dari sisi kemungkinan untuk dikompromikan atau mungkin ada an-nasikh wal mansukh atau bisa jadi riwayat yang satu itu tidak sabit dan riwayat yang lain itu sabit. Maka dalam memandang dua hadis ini, kemudian para ulama mazhab a'immah al-arba'ah, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, itu berbeda pendapat tentang hukum umrah. Kalau tentang hukum haji, maka seluruh para ulama mazhab 4 bersepakat bahwa hukumnya itu wajib. Karena memang ada dasar ayat yang ada nas ayat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu sudah jelas ayatnya, sehingga untuk haji tidak diragukan, seluruhnya sepakat hukumnya adalah wajib. Tetapi untuk umrah ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab. Karena meskipun ada ayat yang mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sebagian ulama berdasarkan hadis ini mengatakan umrah juga wajib. Tetapi dalam hadis ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Rasulullah dengan tegas mengatakan ketika ditanya apakah umrah itu wajib, beliau mengatakan la, tidak wajib. Nah, karena itulah maka kemudian ada khilaf di antara para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, baik itu haji maupun umrah itu sama-sama wajib. Haji itu wajib, umrah itu juga wajib dilakukan satu kali seumur hidup. Sedangkan dua mazhab yang lain, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, haji itu wajib, sedangkan umrah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, ada khilaf di antara para ulama mazhab. Dari 4, 2 mengatakan wajib, 2 mengatakan sunnah. Siapa yang mengatakan wajib? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Siapa yang mengatakan sunnah? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sama-sama memiliki dasar. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dasarnya ini tadi, ketika seorang Arabi bertanya tentang apakah umrah itu wajib, Nabi mengatakan enggak. Tapi jika melakukan umrah lebih baik daripada bagi kamu, daripada tidak melakukannya. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga punya dalil. Dalilnya diantaranya adalah sabda Nabi, al-hajju wal umratu fardhatani. Dan ayat Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah haji dan umrah. Bukan hanya haji saja, tetapi wal umrah lillah, karena Allah. Ini. Jadi khilaf tentang status umrah, hukumnya. Nah, maka kita yang di Indonesia pada umumnya menganut mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa umrah itu wajib. Orang yang melaksanakan ibadah haji sudah pasti dia akan juga melaksanakan ibadah umrah, baik sebelum pelaksanaan haji maupun setelah pelaksanaan haji mereka melakukan umrah. Karena haji dan umrah ini
ada kesamaan, ada beberapa kesamaan dari sisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dari sisi rukunnya itu hampir sama, kecuali hanya satu saja yang beda, yaitu al-wukuf bi Arafah. Kalau haji itu ada wukufnya di Arafah, kalau umrah itu nggak ada wukufnya di Arafah. Itu dari sisi rukun haji dan umrah. Pembedanya cuman ada di satu ihram. Pertama ihram dari miqat, itu semuanya ada. Kemudian ada tawaf, kemudian ada sa'i, kemudian ada tahallul. Itu sama. Tetapi kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umrah itu nggak ada wukuf di Arafah. Haji itu hanya bisa dilakukan di waktu-waktu yang telah ditentukan, al-ashhur al-ma'lumat, sedangkan umrah itu bisa dilakukan kapan saja. Kapan saja seseorang bisa melakukannya, apakah di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal, di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan bersama haji, misalnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka umrah bisa dilakukan. Untuk haji itu enggak, hanya di 3 bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bahkan sebagian ritual haji itu pelaksanaannya sudah ditentukan di tanggal-tanggal tertentu dari bulan Dzulhijjah. Maka kalau seseorang pergi ke sana untuk melaksanakan haji, bisa sekaligus dia melakukan umrah, 2 kewajiban sekaligus. Sebagian orang karena antrian yang sangat lama untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka melakukan umrah terlebih dahulu. Untuk melaksanakan, karena dua-duanya sama-sama wajib, maka dia melakukan umrah terlebih dahulu, yang itu juga merupakan kewajiban dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Anas bin Malik, qila dan ucapaken, ya Rasulullah, mas sabil, ma utawi apa iku as-sabilu, as-sabil maksudnya yang ada di dalam ayat, manis tata'a ilaihi sabila. Apa itu maknanya sabila, as-sabil? Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, azadu iku azadu bekal, warahilatu lan kendaraan. Rawahu Daraqutni wa sahahahu al-Hakim warrajih irsaluhu wa akhrajahu Tirmidzi min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu aidan wa fi isnadihi dha'fun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah makna as-sabil itu yang terdapat dalam ayat man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi memiliki kemampuan. Apa yang dimaksud dengan memiliki kemampuan? Man istata'a ilaihi sabila, jalan untuk menuju haji itu kapan seseorang dikatakan memiliki kemampuan itu? Atau dikatakan dia as-sabil, memiliki sabil untuk melakukan haji, jalan untuk melakukan haji. Secara bahasa sabil itu kan artinya jalan. Tetapi dalam ayat ini apa maknanya? Rasulullah menjawab, az-zadu warrahilah. Az-zadu artinya adalah bekal, warrahilah artinya adalah kendaraan. Bekal yang dimaksud di sini
menyangkut pertama biaya perjalanan ibadah haji. Ada biayanya. Karena ini butuh biaya, naik pesawat. Kalau pada masa sekarang kan butuh duit. Kalau nggak punya duit, gimana mau beli tiket untuk naik pesawat? Kalau dulu pakai kapal laut, sekarang pakai pesawat, itu perlu biaya. Maka orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk haji, pertama dia memiliki biaya perjalanan, baik untuk berangkatnya maupun untuk pulangnya. Nggak cukup kalau cuman untuk pergi saja nggak bisa pulang, nanti bisa jadi gelandangan di sana nanti. Makanya dia memiliki bekal biaya kendaraan baik untuk perginya maupun untuk pulangnya. Yang kedua, dia punya bekal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia selama berada di Makkah. Selama ada di sana, dia nanti bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini dikatakan dia memiliki zat, memiliki apa? Bekal. Bukan nanti bisa berangkat saja di sana kelaparan, meminta-minta, nggak punya makan dan sebagainya. Harus tercukupi di sana. Demikian juga bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya selama dia tinggalkan. Misalnya dia akan pergi selama 40 hari, maka dia bisa dihitung-hitung uang yang dia miliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dia, makan, minum, dan sebagainya selama di Makkah. Dan keluarga yang ditinggalkannya, istri dan anak-anaknya seandainya ditinggalkan, maka selama 40 hari misalnya, ini contoh, misalnya ditinggalkan, mereka juga sudah tersedia untuk memenuhi kebutuhan makan minum yang pokok untuk mereka, itu juga sudah tercukupi. Hutang-hutang dia juga sudah dibayar. Jangan pergi haji meninggalkan hutang menumpuk. Pergi haji bisa, tetapi hutangnya tidak dibayar misalnya. Nah, ini azad. Nah, dia memiliki bekal. Kemudian ar-rahilah, ada kendaraannya. Ada kendaraan yang yang bisa mengantarkan dia ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jika nggak ada, maka juga nggak bisa. Seperti sekarang misalnya pada tahun ini uangnya sudah banyak. Dia sudah melunasi pembayaran hajinya. Uangnya juga sudah melimpah. Kalau dipakai untuk memenuhi kebutuhan dia di selama haji dan untuk keluarganya di rumah sudah juga mencukupi. Tetapi nggak ada pesawat yang bisa mengantarkan dia ke sana. Kenapa? Karena sudah full kuotanya sudah full, sudah terpenuhi, sehingga nggak bisa lebih dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia misalnya atau oleh pemerintah Indonesia. Maka di sini berarti nggak ada rohilah, nggak ada kendaraan yang bisa membawa dia ke sana untuk melaksanakan haji. Maka dia berarti belum memiliki kemampuan. Jadi seseorang dikatakan memiliki kemampuan, man istata'a ilaihi sabila, apabila Nabi menjelaskannya az-zadu war-rahilah. Dia memiliki bekal dan juga memiliki atau ada kendaraan yang membawa dia ke sana. Inilah penafsiran Nabi terhadap makna sabila dalam ayat man istata'a ilaihi sabila. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita itu tidak mengetahui tentang persoalan hukum agama, maka hendaknya kita bertanya. Kalau kita nggak mengetahui tentang penafsiran suatu ayat, hendaknya kita bertanya sebagai muta'allim, sebagai talibul ilm, penuntut ilmu santri. Kita hendaknya bertanya tentang sesuatu hal yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya.
jangan kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, atau dia kemudian mencukupkan diri dengan kebodohan dia. Hendaknya dia bertanya, seperti yang dilakukan di sini. Ketika dibacakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Enggak paham apa itu sabila. Sahabat bertanya, "Mas sabil, apa artinya as-sabil?" Dan Nabi kemudian menjelaskan as-sabil artinya adalah az-zadu war-rahilah. Maka kita hendaknya juga seperti itu. Jika kita di tengah-tengah pelajaran misalnya, kita ada sesuatu yang tidak kita pahami ketika kita ngaji kitab, ada satu kata yang kita tidak memahaminya, maka bertanyalah kepada guru. Ketika kita membaca hadis atau ayat, ada sesuatu yang tidak kita pahami, maka bertanyalah kepada guru, karena memang obatnya bodoh itu adalah bertanya. Obatnya bodoh itu adalah bertanya, nggak ada obat selain itu. Syifa'ul ayyi as-su'al. Dalam hadis yang lain, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obatnya bodoh itu hanyalah bertanya. Kalau kamu nggak tahu, kemudian kamu bertanya dan dijawab, maka hilanglah kebodohan itu dari kita tentang suatu permasalahan yang sebelumnya kita belum tahu. Kalau tetap nggak tahu, nggak tanya, tetap didiamkan saja, nggak tanya-tanya, ya tetap kita akan nggak tahu selamanya. Sampai mati pun kita nggak akan tahu. Kenapa? Nggak bertanya. Nah, tapi jika bertanya, maka kita akan segera untuk mengetahui permasalahan tersebut, jawaban dari permasalahan tersebut. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.